Halo para sobat Scapers yang udah nonton videoku sebelumnya, yaitu soal CO2 G-Shot tapi pakai satu botol ya. Nah, satu botol kayak gini. Banyak yang tanya nih benernya. Ada yang langsung WA, ada yang langsung komen di video. Beberapa pertanyaan itu ingin aku jawab dalam video kali ini. Maaf kalau seumpamanya videonya editannya seadanya, soalnya berusaha seringkes mungkin buat kalian. Trik dan tipsnya bisa tersampaikan dengan sempurna untuk kalian semua. Nah, banyak pertanyaan ke saya, baik itu langsung lewat WA ataupun lewat komen di Facebook, komen di YouTubeku, yaitu tentang, Bang, kok tahu-tahu cuma sehari udah habis. Bang, tutup botolnya yang paling bagus apa? Nah, ini ya. Terus yang kedua, banyak yang juga bilang, repot, harus nimbang dulu untuk sitrunnya berapa gram sama si baking sodanya berapa gram. Kelamaan, ribet katanya gitu. Terus juga banyak yang takut kalau ini bakalan meledak. Terus apa lagi ya? Banyak ya pokoknya. Yang jelas aku mau langsung bahas soal ini. Tutup mana yang paling recommended buat kalian pakai. Di sini ada dua. Ini yang paling banyak di pasaran. Kalau kalian pernah tahu, ada yang bentuknya hexagon, yang bisa buat pakai kunci Inggris ataupun kunci-kunci yang lain asal cukup. Itu benernya nggak seberapa pengaruh sih. Yang paling penting itu ada di sini. Ntar aku fokusin ya teman-teman. Nah, ada di sealnya. Kalau yang ini sealnya itu berbentuk bulat silinder. Nah, ini kurang rekom. Kenapa? Soalnya ketika masuk ke mulut botol, dia kurang rapet lah. Terus akhirnya waktu dicek, CO2-nya itu keluar, bocor dari sini. Beda dengan yang ini. Yang ini, maaf ya, HP-nya susah untuk fokus. Tuh, sabar. Pokoknya ini ya. Kalau yang ini dia sealnya gepeng. Jadi untuk kontak langsung ke bibir botol ini dia presisi. Akhirnya minim kebocoran. Itu ya untuk tutup botolnya. Terus yang kedua, si tutup botol yang bentuknya sealnya seperti ini, kualitas plastiknya juga jelek, aku bilang. Ini jelek banget. Kalau yang ini kamu lihat, ini ada penguat lagi lebih tebal di area sini. Kalau yang ini polos banget. Kelihatan kan? Bisa kalian bandingkan. Aduh, nyari fokusnya susah bro, maaf ya, HP-nya kurang cakep nih. Ini kalau yang ini kan nggak ada. Terus warnanya juga dia lebih abu-abu, kalau ini cenderung coklat. Ini terguling gitu ya, ini jatuh gitu. Ini botol jatuh, tak gini, pecah. Pernah juga pecah. Makanya aku kasih nilai nih tutup botol
5 lah, nggak rekom sama sekali. Jadi kalau kalian pengen beli yang heksagon, bentuknya yang segi 6 itu, nah itu juga percuma kalau sealnya dia bulat seperti ini, cenderung mudah bocor. Nah, jadi percuma banget. Jadi kalian beli, saranku beli yang seperti ini. Dia pakai seal yang gepeng, otomatis dia lebih rapi, lebih aman. Otomatis CO2 yang dihasilkan juga nggak bakalan ngerembes. Terus yang kedua, soal bagian sini. Nah, ini kalau kamu pasang, dia untuk mengikat selangnya di sini. Ketika dia mulai diulir ke arah kanan untuk dirapatkan, itu cenderung kurang kalau istilah bahasa Jawanya kurang ruso, kurang kuat, akhirnya juga bocor. Jadi ya inilah yang terbaik buat dipakai. Oke ya, tuh. Terus yang selanjutnya soal Citroen. Ada yang protes, repot lah harus nimbang dulu berapa gram bro. Di kemasan itu ada tulisannya. Nah, ini agak ngeblur. Ya pokoknya inilah, di sini ada tulisannya lah 50 gram. Jadi nggak perlu kamu hitung lagi. Terus triknya gimana kalau untuk si baking sodanya? Gampang. Kalian cukup cari sendok susu bekas. Kayak gini, sendok susunya adik-adik bayi ya. Ini coba kalian tuang Citroennya ketika kalian mulai meracik ya. Itu sampai berapa sendok dia ternyata. Nah di situ kamu bisa ngasih hitungan pasti ketika kalian ngambil si baking soda. Kalau semuanya ini 3 sendok, otomatis ngambil baking sodanya juga 3 sendok. Jadi nggak pakai ada alasan ribet. Perasaan ini yang paling nggak ribet deh. Ya haknya masing-masing untuk menilai metode ini ya. Nah, jadi seperti itu. Aku pakainya seperti itu caranya. Itu paling efektif, paling simple, dan sederhana banget buat kalian. Nah yang selanjutnya, ini tips untuk mengatasi kebocoran di sambungan antara si valve-nya ini sama si konektor Y ini. Nah, biasanya waktu kalian pasang ada bunyi kayak bocor. Nah, cara ngeceknya gampang lah. Kalian cukup ambil botolnya, kalian bawa, masukin ke bak mandi kalian, karena rata-rata orang Indonesia punya bak mandi, jadi mandinya nggak pakai shower. Nah, otomatis kalian punya bak mandi lah di rumah semuanya. Kalian celupin aja. Ada kebocoran, gimana cara nanganinya? Nah, gampang. Jangan kalian tarik, tapi cukup kalian tekan lagi. Nah, seperti ini. Ditekan lagi, udah beres. Sampai, jadi ini yang ditekan ya, ini yang ditekan. Jadi tangan ini nggak perlu nekan yang ini, nggak perlu. Jadi selangnya ini yang kalian tekan ke arah si sambungan, entah itu valve-nya, entah itu si konektor Y-nya. Oke ya, cukup ditekan aja. Itu udah ya menghilangkan kebocoran. Seperti itu. Terus yang kedua, selanjutnya, ini yang paling sering ditawar nih sama beberapa teman-teman nih. Selangnya apakah harus yang diameter dalamnya 4 mili atau bisa kurang, Mas? Yang jelas diameter luar harus 6 mili biar bisa masuk ke fittingnya. Lah, kalau lingkar dalamnya otomatis harus yang 4 mili. Semakin kecil lingkar dalamnya berarti semakin tebal selangnya. Ini CO2, tekanannya tinggi. Kalau kalian pakainya itu di bawah dari apa yang jadi syaratnya, ya risikonya terlalu bahaya, bisa pecah kan
selangnya atau molor, juga bisa bocor. Nah itu. Nah terus selanjutnya ada juga yang tanya, Mas bisa nggak, aku butuhnya soalnya kadang aku matiin, kadang aku nyalain. Triknya ada di sini, triknya. Kamu cukup beli valve-nya 2. Nah, ini untuk on, ini untuk settingan yang udah kalian dapat. Jadi ketika kalian tinggal, ini posisinya kalian matikan, ini tanpa harus kalian rubah lagi. Tapi ketika lampunya nyala terus kalian mau nikmatin, tinggal dibuka yang sebelah sini aja. Dan kontrol yang di sini nggak perlu kalian rubah lagi, valve yang di sini nggak perlu kalian rubah. Cukup sini aja fungsinya cuma buka tutup. Nah kalau aku nggak pernah aku matiin. Nah, jadi indikatornya seperti ini, hijau nih kayak gini. Nah, jadi ketika lampunya posisinya mati, aku juga ngamatin CO2 indikatorku di posisi hijau, nggak sampai kuning. Jadi otomatis nggak terlalu berbahaya buat faunanya, jadi aman. Nah itu mungkin itu ya. Apalagi ya, kadang ada yang tanya, oh ya untuk air yang ada di tabung, apakah harus langsung dicampurkan semua? Jawabanku terserah, mau langsung dicampur semua, mau bertahap terserah, yang penting tekanan cukup. Kalau tekanan CO2 yang dihasilkan kurang cukup, otomatis tekanan gas yang keluar lewat diffuser juga bakalan kurang. Ya percuma kalau kalian ngerakit juga tapi CO2 nya tekanannya kurang. Nah otomatis ya kalau aku sih biasanya langsung aku tuang semuanya. Nah jadi seperti itu. Mungkin itu. Terus apa ya? Kalau kalian pengen tanya lagi soal CO2 Cisot DIY ini 1 botol, tentang apa ya, kekurangan atau kelebihannya kalian bisa rasain sendiri ya ketika kalian nyoba. Percuma sih komen kalau kalian nggak nyoba sendiri. Terus kalau kalian takut, ya buat apa dicoba kalau takut. Jadi coba aja, cukup aku aja yang ngerasain deg-degannya. Oh iya, kalau semuanya kalian penasaran gimana sih hasilnya kalau CO2 nya itu dengan takaran Cisot 100 gram sama baking soda 100 gram, silakan kalian komen, tulis aja di kolom komentar kalau benar-benar kalian pengen dan penasaran, pengen tahu atau penasaran, nanti aku buatkan videonya. Tapi kalau komennya tentang hal itu kurang, mungkin aku nggak bakalan sih, soalnya nanti kalau ada meletusnya kasihan tetangga. Tapi kalau sepengalamanku nggak sampai meletus sih, biasanya yang kalah tutup botolnya. Soalnya aku biasanya percobaannya pakai tutup botol bawaannya sih, botol sodanya, bukan pakai tutup botol ini. Jadi biasanya tutup botol sodanya yang kalah. Itu sih pengalamanku. Jadi tahu-tahu lepas gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku bagi buat kalian. Kalau memang masih ada pertanyaan lagi ya seperti itu tadi yang aku bilang, kalian cukup tulis aja di kolom komen. Buat kalian yang penasaran soal spesifikasi tank yang ada di depan ini, setting aquascape yang ada di depan ini, silakan juga kalian tulis di kolom komentar. Entah kalian itu penasaran tentang lampunya, wow terang banget ya lampunya, ataupun tanamannya dan gimana cara merawatnya, ataupun spesifikasi hang on-nya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian memang bener-bener tertarik, aku bakalan bikinkan video buat kalian tentang spek aquascape ku yang satu ini. Kecil, bisa disetting, dalam arti kalian gak harus bingung keluar duit. Batu kayunya nggak habis banyak, soil 1 wadah nggak habis, ini yang jelas.
Tapi hasil bisa kalian sendiri, bisa kalian lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Yang jelas ini benernya ada di kamarku, tapi aku bawa ke sini soalnya istri nggak bolehin. Karena kamar itu privacy, akhirnya aku bawa ke sini cuma buat bikin video ini. Hah? Iya sih. Oke. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.